Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mau merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Pernah kita bertanya, mengapa firman Tuhan bisa mengubah hidup seseorang secara drastis, tetapi bagi yang lain seolah tidak berdampak apa-apa? Jawabannya terletak dalam kondisi hati kita. Yesus mengajarkan perumpamaan tentang penabur yang menggambarkan bagaimana firman Tuhan diterima oleh berbagai jenis hati manusia, seperti benih yang jatuh di berbagai jenis tanah. Benih dan penabur. Benih itu adalah firman Tuhan, penaburnya adalah Allah sendiri, atau siapapun yang memberitakan firman. Firman Tuhan itu sempurna, berkuasa, dan penuh kehidupan. Namun hasilnya tergantung pada di mana benih itu jatuh, yaitu pada kondisi hati setiap kita. Ada 4 jenis tanah, itu menggambarkan tentang 4 jenis hati. Pertama, tanah di pinggir jalan, itu menggambarkan hati yang keras. Ini adalah hati yang tertutup, tidak mau mendengar, firman cepat diambil iblis karena tidak sempat masuk. Mungkin karena luka masa lalu, kekecewaan, atau kesombongan. Kedua, tanah berbatu. Itu menggambarkan hati yang dangkal. Orang ini menerima firman dengan gembira, tapi tidak berakar. Saat ujian dan penderitaan datang, imannya gugur. Ketiga, tanah yang penuh semak duri. Ini menggambarkan hati yang terhimpit oleh kekhawatiran dan kesenangan dunia. Firman bertumbuh, tetapi tak berbuah. Dunia ini terlalu bising dan hati kita penuh dengan ambisi pribadi. Dan yang keempat adalah tanah yang baik, itu menggambarkan hati yang siap menerima, menyimpan, dan menaati firman. Firman bertumbuh dan menghasilkan buah, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat,
bahkan 100 kali lipat. Tanah yang subur tidak terjadi secara otomatis. Ia perlu diolah, dibajak, dibersihkan, diberi pupuk. Kita pun perlu membiarkan Roh Kudus mengolah hati kita lewat pertobatan, ketaatan, dan kerinduan akan Tuhan. Setiap hari kita bisa memilih menjadi tanah yang keras atau menjadi tanah yang siap untuk benih ilahi. Hari ini mari kita bertanya, apakah hatiku siap menerima firman Tuhan? Apakah aku memberi ruang baginya untuk bertumbuh dan berbuah? Tuhan ingin hidup kita berbuah, bukan hanya mendengar firman, tetapi hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Ajari kami untuk menjadi tanah yang baik, yang lembut, yang menerima firman-Mu, dan yang setia memeliharanya. Singkirkan segala batu, segala duri, dan segala kekerasan hati di dalam diri kami. Biarkan firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, agar melalui kami banyak orang juga boleh mengenal kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.